Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaga? Siaga untuk apa? Siaga adalah suatu keadaan yang telah atau akan dipersiapkan untuk menghadapi sesuatu yang penting atau genting, atau juga peristiwa yang kita anggap luar biasa. Memang, siaga ini harus dilakukan dalam hal apapun, agar kita dapat lebih siap menghadapi hal-hal yang akan terjadi di kemudian waktu. Kita hidup di era akhir zaman, di mana pada era ini banyak kejadian yang tidak masuk akal. Bila pada zaman dahulu kita anggap mustahil akan terjadi, maka pada zaman kini benar-benar terjadi. Ini adalah zaman serba konflik, zaman simpang siur akan berita-berita yang menyangkut orang banyak atau bahkan secara global. Zaman pembuktian satu-satu atau kisi-kisi tentang penghujung zaman. Maka manusia hendaknya janganlah bingung. Cari orang yang betul-betul dapat menuntun atau membimbing kita. Seseorang yang ilmunya tidak diragukan lagi. Carilah orang-orang pilihan yang tidak membingungkan umat, dan tetaplah bersandar pada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Satrio Piningit pun bersiaga. Ia mempersiapkan pasukan-pasukannya sedikit demi sedikit. Kekuatan pasukan semakin bertambah, dan saling melengkapi. Para sahabat juga adalah bagian dari pasukannya. Apakah ini terdengar seperti hendak perang? Karena Satrio Piningit adalah sosok panglima perang yang tengah bersiaga dan mempersiapkan pasukannya. Mereka saling melengkapi. Berperang banyak wujudnya, perang fisik, perang gaib, ataupun perang kebatinan. Yang sering dialami oleh Sang Satrio Piningit adalah perang gaib. Lalu, untuk apa Sang Satrio Piningit bersiaga? Ia bersiaga untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk menghadapi hura-hura yang mungkin akan terjadi. Pasukan dari Sang Satrio Piningit ini kebanyakan tidak kasat mata atau tidak terlihat. Kekuatan pasukan ini tidak dapat diprediksi oleh manusia biasa. Sang Satrio Piningit bersiaga untuk yang gaib dan nyata. Maka, tidak terbayangkan bagaimana ia menjalani kehidupannya sehari-hari. Tiada hari tanpa memikirkan tanah airnya, orang-orangnya, bahkan alam sekitarnya pun selalu ia pikirkan. Memang tidaklah mudah menjadi seorang Satrio Piningit. Maka bersiagalah mulai hari ini. Mata harus jeli, telinga harus dipasang agar selalu mendengar berita yang paling update atau paling baru, agar kita melek akan peristiwa-peristiwa yang tengah terjadi. Telinga dipasang di sini dalam arti digunakan untuk mendengar info penting. Kekuatan pasukan Satrio Piningit semakin bertambah seiring dengan bertambahnya sahabat dari berbagai penjuru. Proses bertambahnya sahabat tentu bukan kebetulan semata. Masing-masing sudah diatur sedemikian rupa melalui berbagai kisah dan cerita, sehingga para sahabat ini akhirnya terhubung dengan Sang Satrio Piningit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata pengayom mempunyai arti melindungi, memayungi, menjaga, memelihara. Pengayom ini biasanya adalah tugas dari lembaga-lembaga yang memang bertugas atau mempunyai fungsi untuk mengayomi atau melindungi rakyatnya dari berbagai masalah.
Tapi tidak jarang para individu pun banyak yang sadar diri untuk mengayomi orang-orang yang memang membutuhkan perlindungan. Tapi pada kenyataannya, pada zaman sekarang ini atau sebut saja zaman pamrih, sudah menjadi rahasia umum, yang apapun itu bila kita ingin meminta perlindungan dalam bentuk tertentu, semua serba pamrih, atau memerlukan materi untuk mendapatkannya. Yang jelas bagi kaum kecil sangat sulit untuk meminta perlindungan dalam bentuk apapun tanpa atribut-atribut keduniaan. Semua serba diukur dari harta, tahta, jabatan bahkan uang. Di zaman serba pamrih dan serba hiruk-pikuk ini jangan khawatir, masih banyak sosok yang peduli dan sangat mengayomi terhadap kaum lemah. Salah satunya yaitu Sang SP. Ia tampil sebagai sosok pelindung dan pengayom bagi masyarakat kecil yang tanpa pamrih dan iming-iming keduniaan. Ia begitu tulus memayungi dan melindungi orang-orang yang memang butuh perlindungan. Ia tampil membela yang lemah menjadi sandaran bagi mereka yang tidak mampu. Sang SP tidak diketahui jati dirinya oleh orang-orang itu. Mereka hanya tahu bahwa ia adalah satu sosok yang begitu peduli pada sesamanya, berbudi mulia dan selalu menjadi tumpuan ketika kesulitan. Oleh karena hal itulah terkadang juga ia dimanfaatkan oleh orang yang tidak baik, dan hanya mengambil keuntungan dari sosoknya. Sang SP akan cepat bergerak bila ia menemukan atau mendengar permasalahan yang terjadi. Ia bergerak tanpa aba-aba langsung kepada inti permasalahan, dan sudah banyak orang-orang yang terbantu olehnya. Tentu saja semua itu ia lakukan dengan sukarela dan ikhlas, sehingga sosoknya dikenal oleh orang-orang sebagai pengayom yang tulus dan disegani. Tampilnya Sang SP sebagai pengayom maka ia dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, atau yang pernah ia bantu. Karenanya kemanapun ia melangkah, ia akan selalu disambut orang-orang dengan penuh simpati. Makna dari uraian di atas, mari kita sama-sama jadi pengayom dan pelindung bagi orang-orang yang memerlukan, terlebih pada orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadilah sandaran kedua, karena sandaran yang pertama kita hanya pada Sang Pencipta. Jadilah sandaran yang nyaman bagi orang-orang lemah. Jadilah pengayom yang tanpa pamrih dan ikhlas. Karena segala kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Biarlah di sana segala sesuatu dihargai dengan materi, tapi kita jangan, karena ketulusan dan keikhlasan akan menjadi jalan pembuka bagi kesuksesan dan keberhasilan. Lindungi yang lemah agar kita semakin kuat, karena lidi satu helai tidak akan berguna bila dipakai, kecuali ia bersatu dalam ikatan kebersamaan. Maka lidi akan menjelma menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk merapikan, membersihkan, dan mengamankan. Sukses terus tetap jaga persatuan dengan damai untuk Nusantara.